kasih, karena kebaikan dari Tuhan kita, Yesus Kristus, mempelai pria surga lewat segala berkat yang indah yang sudah Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Dalam segala keadaan kita percaya, kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus itu baik, tetap baik, dan apapun yang dilakukan, sesuatu yang baik bagi setiap kehidupan. Lewat kesempatan yang indah ini, ya, mari kita sama-sama tetap mengucap syukur ya, kepada Tuhan dalam segala keadaan. Apapun yang sedang terjadi, kita bersyukur kepada Tuhan. Itu mari khususnya kepada seluruh jemaat Maranatha yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan ini kita sama-sama ya, memuji Tuhan, kita berdoa, juga kita ya, mendengarkan sedikit kebenaran firman Tuhan untuk menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Ya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian yang indah. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita satukan hati kita, pikiran kita dalam hadirat Tuhan. Sekalipun mungkin kita berjauhan, tapi kita percaya kasih Tuhan, kuasa Tuhan sanggup menyatukan setiap kita. Haleluya. Amin. Terima kasih. Di dalam segala sesuatu, amin, ku mau tetap selalu bersyukur, sebab dalam segala yang dapat terjadi, semuanya telah seizin Tuhan. Di dalam segala sesuatu, di dalam segala sesuatu, amin, ku mau selalu tetap bersyukur, sebab dalam segala yang dapat terjadi, semuanya telah seizin Tuhan. Namun satu, haleluya, namun satu ku yakin, bersama Dia kepala, Dia selalu punya cara untuk menolongku. Yesus mempelai surga, membuka pintu buatku, dan perkara yang besar Dia nyatakan. Haleluya. Di dalam segala sesuatu, amin. Segala sesuatu, ku mau selalu tetap bersyukur, amin, sebab dalam segala yang dapat terjadi, semuanya telah seizin Tuhan. Namun satu, haleluya, amin, namun satu ku yakin, bersama Dia kepala, Dia selalu punya cara untuk menolongku. Yesus mempelai surga, membuka pintu buatku, dan perkara yang besar Dia nyatakan. Namun satu ku yakin, namun satu ku yakin, bersama Dia kepala,
Dia selalu punya cara untuk menolongku, amin. Yesus mempelai surga, membuka pintu buatku, dan perkara yang besar Dia nyatakan. Yesus mempelai surga, membuka pintu buatku, dan perkara yang besar Dia nyatakan, amin. Dan perkara yang besar Dia nyatakan. Haleluya, haleluya. Kita tundukkan kepala kita berdoa mohon kemurahan daripada Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan, kembali karena kasih yang besar yang Kau berikan kepada kami. Di tengah-tengah kekhawatiran, ketakutan yang melanda seluruh bangsa Indonesia ini Tuhan. Tapi kami yakin, kami percaya bersama Engkau, Kristus sebagai kepala, mempelai pria surga yang sangat mengasihi kami. Maka kami akan cakap menanggung segala sesuatu yang harus terjadi atas setiap kehidupan kami. Kami tetap percaya dan rencana yang baik yang Kau kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih atas kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada kami. Sehingga sore hari ini kami, sekalipun kami saling berjauhan, tapi kami tetap dapat memuji, membesarkan nama-Mu bersama-sama. Dan sebentar kami juga akan merenungkan sedikit kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk menjadi pedoman, untuk menjadi kekuatan bagi setiap kami. Khususnya jemaat Maranatha yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk meyakini bahwa apa yang sedang terjadi merupakan kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita semua. Bahwa apa yang sedang terjadi dan kita alami ini, haleluya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya seluruh jemaat Maranatha dapat menyatukan hati, mengerjakan semuanya ini dengan sikap yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan belajar firman-Mu, urapi hamba-Mu, sucikan kuduskan hamba-Mu, layakan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, basuh hamba-Mu dalam darah anak domba Allah, supaya layak menyampaikan isi hati-Mu bagi seluruh jemaat, khususnya jemaat Maranatha. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga, kami akan belajar sedikit kebenaran firman. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, karena kasih kembali, karena kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, ya, mempelai pria surga, lewat segala berkat yang indah yang sudah Tuhan berikan ya kepada kita, sehingga kita boleh kembali ya belajar kebenaran firman Tuhan ya. Walaupun dari jarak jauh, tapi kami percaya, kita semua harus percaya Tuhan tetap ada, Tuhan tetap hadir, dan Tuhan memberkati setiap kita yang dengan sungguh-sungguh ya mau belajar kebenaran firman Tuhan ya. Khususnya jemaat Maranatha yang dikasih oleh Tuhan. Ya, kita sama-sama belajar firman Tuhan ya, untuk menyatukan hati dan pikiran kita menghadapi persoalan tantangan yang memang harus kita hadapi ya. Puji nama Tuhan, memang ya dengan apa yang sedang terjadi ya atas bangsa dan negara kita, juga seluruh dunia ya yang sama-sama menghadapi masalah, yaitu ya COVID-19 atau yang dikenal dengan virus corona yang cukup menghantui ya, membuat banyak orang menjadi takut ya, membuat banyak orang menjadi khawatir ya, sehingga ya ada banyak hal yang terjadi dan dialami oleh banyak orang ya, juga kepada setiap orang percaya ya, dan sehingga hal ini membuat pemerintah mengambil sikap untuk ya melarang untuk sementara kegiatan-kegiatan ibadah di gereja ya, atau
ibadah, dan hal ini seringkali menjadi pro dan kontra antara orang-orang percaya dan tidak sedikit dibahas dalam media sosial, ya. Terjadi perdebatan antara hamba-hamba Tuhan, ya, untuk mengambil sikap, ya, terhadap apa yang sudah diputuskan pemerintah. Tapi ya mari kita belajar ya sedikit kebenaran firman Tuhan, ya, untuk menyikapi semua ini, ya, yang sudah bahkan yang seringkali menjadi pertanyaan, apakah dengan meniadakan ibadah, ya, di gereja itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Seringkali ini membuat kita menjadi bingung, ya, membuat kita menjadi tidak mengerti. Ya, tapi mari sekali lagi kita belajar firman Tuhan, ya, khususnya buat jemaat Maranatha yang dikasihi oleh Tuhan, untuk sama-sama kita menyatukan sikap dan persepsi dengan apa yang terjadi, sehingga kita sama-sama satu hati, ya, melangkahkan kaki, ya, menghadapi segala sesuatu yang sedang terjadi, ya. Puji nama Tuhan, ya, kita akan belajar firman Tuhan, haleluya. Ya, mari kita buka Amsal, haleluya, pasal 22, ya, ayat yang ketiga, ya, atau dalam Amsal 27 ayat yang ke-12, itu dua ayat yang sama bunyinya, ya, dalam Alkitab. Ya, tentu menjadi perhatian buat kita, mengapa? Sebab Tuhan yang mencatat dalam dua ayat yang berbeda, ya, tetapi dengan satu kalimat yang sama. Ya, puji nama Tuhan. Ya, akan saya baca, ya, dari Amsal pasal 27, ya, ayat yang ke-12 dikatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, ya. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ya, puji nama Tuhan. Ya, luar biasa firman Tuhan. Ya, kalau orang yang bijak, ya, melihat bahaya atau malapetaka, ya, firman Tuhan ajarkan, ya, untuk bersembunyi. Ya, jadi menghindari masalah, menghindari persoalan itu bukan sesuatu yang selalu menunjukkan bahwa orang itu takut, ya, orang itu tidak punya iman. Ya, tapi Alkitab juga mengajarkan, ya, kepada kita bahwa menghindari persoalan, menghindari malapetaka, menghindari bahaya, itu merupakan sikap yang bijak, ya, sikap yang bijak. Ya, Alkitab ajarkan ini. Karena itu mari, ya, kita terima, ya, keputusan, ya, pemerintah, ya, dalam hal ini yang sementara waktu melarang terjadinya pertemuan-pertemuan atau perkumpulan-perkumpulan banyak orang, ya, untuk mencegah, ya, untuk mencegah, ya, menyebarnya virus COVID-19 ini. Ya. Hal ini kita lakukan bukan semata-mata, ya, karena kita takut atau karena kita tidak punya iman, bukan. Ya. Tapi Alkitab tadi mengajarkan kepada kita, itu merupakan salah satu sikap bijak. Ya. Tetapi dikatakan kalau orang yang bebal atau orang yang tidak berpengalaman akan nekat. Ya, mungkin bagi sebagian orang berkata, wah itu orang yang beriman, tidak takut. Ya, tapi Alkitab mengingatkan, ya, bahwa itu orang yang tidak berpengalaman. Ya, dan kalau mereka terus menjalankannya akan mendapatkan celaka. Ya, karena itu mari kita menyikapi keadaan ini, ya, dengan benar, ya, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ya, sesuai yang Tuhan ingin kita kerjakan. Ya, puji nama Tuhan. Ya, mari coba kita ambil contoh lain dalam Alkitab, ya, dalam Kisah Rasul, ya, pasal 9, ya, dalam Kisah Rasul pasal 9, ya, dalam Kisah Rasul pasal 9, ya, dikatakan bagaimana Paulus pun, ya, seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan, ya, dengan luar biasa.
ya, tetapi menyikapi persoalan, ya, tantangan yang terjadi. Ya. Ayat 23 sampai dengan 25 akan saya baca. Ya. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan sesuatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sesungguh pun demikian pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Ya, Paulus tahu bahaya sedang menghampiri dirinya. Ya, Paulus tahu ya ada sesuatu yang berbahaya. Ya. Tapi kita lihat bagaimana Paulus menghindar. Ya. Dia tidak terang-terangan menghadapi orang-orang Yahudi. Ya, dan berkata, saya percaya Tuhan pasti akan tolong saya. Saya percaya Tuhan akan lindungi saya. Tidak. Tapi Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada Paulus ya untuk menghindar dan dibantu oleh para murid. Ya, dibantu oleh para murid ya untuk lolos, untuk lepas dari malapetaka, dari kejahatan, dari persoalan yang harus dialami. Apakah kita berani mengatakan bahwa hal itu menunjukkan, wow, Paulus berarti itu orang yang tidak beriman. Ya, Paulus itu penakut. Ya, Paulus itu pengecut. Apakah sikap yang diambil Paulus menunjukkan hal seperti itu? Ya, padahal kita lihat, kita dengar, kita bisa baca dari kisah Paulus. Paulus orang yang dalam pelayanan melakukan segala sesuatu tanpa rasa takut, ya, tanpa rasa gentar. Paulus tetap menghindar. Jadi hal itu tidak menunjukkan bahwa Paulus takut. Tapi memang Allah menggerakkan hati Paulus untuk menghindar. Ya, atau mungkin contoh lain, haleluya, dalam Matius pasal 2, ya Matius pasal 2, ya ayat 13, ya ayat 13 dan 14, ya Matius pasal 2 ayat 13 ya dan 14 akan saya baca. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpinya dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuhnya. Maka Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Ya, apakah tindakan yang diambil oleh Yusuf untuk menyingkir, untuk lari, untuk meninggalkan, ya, pindah ke Mesir, merupakan satu tindakan pengecut, ya, satu tindakan yang tidak beriman. Ya, padahal dengan jelas dikatakan yang memerintah itu adalah Allah sendiri. Apakah kita berani berkata, wah Allah berarti tidak bertanggung jawab ya atas Yusuf, Maria, ya dan bayi mungil yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Ya, tentu bukan tindakan pengecut, bukan tindakan tanpa iman. Tapi apa yang dilakukan Yusuf ya, merupakan perintah dari Tuhan ya, untuk menyingkir, menghindari sementara waktu dari persoalan, dari masalah. Ya, karena itu mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ya, khususnya jemaat Maranatha, mari kita satukan hati kita. Apa sikap yang kita ambil ya untuk sementara waktu beribadah di rumah.
Itu bukan sikap pengecut. Itu bukan sikap penuh khawatir karena akan terjangkit virus ya, corona. Atau bukan tindakan tanpa iman. Bukan. Ya, karena Allah pun mengajarkan itu. Memerintahkan kepada Yusuf. Ya. Atau contoh lain. Ya, bahkan pribadi Tuhan Yesus sendiri. Haleluya. Coba kita buka. Ya, dalam Matius pasal 12. Ya, Matius pasal 12. Ya, ayat 14. Ya, dan 15a. Matius pasal 12. Ya, ayat 14 ya, dan 15. Ya, saya baca. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu ya, dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka. Ya, lalu menyingkir dari sana. Apakah kita juga berani mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah sikap pengecut? Karena dia menyingkir ya dari niat jahat, menyingkir dari masalah yang akan dihadapi. Ya. Apakah itu menunjukkan bahwa Yesus pribadi yang tidak beriman? Tapi mari ya, tindakan ini Tuhan Yesus ambil. Ya, sebab tentu kita harus yakin bahwa apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu pun atas perintah Allah. Ya, karena Allah yang menginginkan. Belum saatnya, kalau ayat lain katakan. Belum waktunya. Ya. Demikian juga kita. Kalau nanti memang saatnya kita harus menghadapi tantangan-tantangan. Ayo, mari kita hadapi bersama-sama. Tapi saya percaya, saya yakin saat ini Tuhan sedang mengajarkan sesuatu kepada kita. Ya, untuk kita belajar menurut. Ya, apa yang sedang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ya, Tuhan sedang mengajari sesuatu yang baik sebenarnya dalam setiap kehidupan. Ya, puji nama Tuhan. Ya, dan Tuhan Yesus juga memberikan contoh yang lain. Ya, Tuhan Yesus memberikan contoh kepada lain. Ya, saat Tuhan Yesus ditantang oleh iblis. Ya, bahkan iblis menggunakan ayat firman Tuhan. Ya, tetapi Tuhan Yesus tidak mau terpancing. Ya, Tuhan Yesus tidak mau terpancing. Tapi Tuhan Yesus justru menghindar. Ya, puji nama Tuhan, mari. Yang kita buka dalam Lukas pasal 4. Lukas pasal 4. Haleluya. Lukas pasal 4. Ya. Akan saya baca ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan melindungi engkau. Dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ya, Tuhan Yesus ditantang. Ya, Tuhan Yesus ditantang untuk sepertinya untuk melakukan firman Tuhan, untuk menunjukkan imannya kepada Allah. Ya, supaya Tuhan Yesus mau menjatuhkan diri ya dari bumbungan bait Allah. Ya, imannya ditantang, saudara. Dan seringkali ini yang terjadi ya, di banyak media sosial. Seolah-olah iman kita sedang ditantang. Kenapa kamu takut? Ya, kenapa kamu tidak berani tetap beribadah? Ya, kenapa kamu tidak berani untuk mengerjakan itu? Ya, seringkali iman kita juga ditantang untuk itu. Dan seringkali hati kita juga berontak, ingin menunjukkan saya berani, saya tidak takut,
Saya percaya Tuhan pasti akan tolong. Saya percaya Tuhan pasti akan melindungi saya. Ya, tapi mari kita lihat apa yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus katakan. Ya, puji nama Tuhan. Pada ayat 12 katakan, Yesus menjawab katanya, ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Tuhan Yesus tidak terpancing. Ya, dia tidak terpancing ya untuk menunjukkan kepercayaannya kepada Allah, imannya kepada Allah. Tapi Tuhan Yesus katakan, jangan kita mencobai Allah. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, khususnya jemaat Maranatha yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Kita harus yakini bahwa apa yang kita lakukan saat ini, ya, untuk sementara waktu beribadah di rumah masing-masing. Bukan satu sikap pengecut, ya, bukan satu sikap yang menunjukkan bahwa kita tidak beriman kepada Tuhan. Tapi satu sikap memang yang harus kita kerjakan untuk kita bijaksana dalam menyikapi apa yang sedang terjadi. Ini merupakan tanggung jawab kita. Ya. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Dan mari kita kerjakan dengan sukacita. Ya, saya rindu ya kita semua tetap beribadah. Dalam jam-jam ibadah yang biasa kita kerjakan di gereja. Tapi saat ini mari kita bersama-sama kita kerjakan di rumah. Bersama keluarga kita. Ya, kita tunjukkan bahwa benar-benar kita juga rindu bersekutu dengan Tuhan dalam segala hal, dalam segala keadaan. Kesempatan bagi kita untuk kita melakukan firman Tuhan. Kesempatan bagi kita untuk kita bersekutu bersama keluarga. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Kita harus tetap yakin bahwa Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan pasti akan memberkati setiap kehidupan kita. Lalu mari kita satukan hati kita bersama-sama. Kita satukan hati kita bersama-sama. Ya, untuk terus ya mendukung ya khususnya program pemerintah yang kita yakini merupakan wakil Allah. Bukan saatnya bagi kita untuk memamerkan iman kita, bukan. Tapi saatnya kita melakukan firman, yaitu tunduk, taat kepada keputusan pemerintah. Yang firman Tuhan juga katakan merupakan wakil Allah di bumi. Karena itu jemaat Maranatha yang dikasihi Tuhan, tetaplah berdoa, tetap bersatu, ya, tetap membangun kasih persaudaraan di antara setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa. Kita tutup Alkitab kita bersama-sama. Amin. Kita angkat refnya saja. Kita katakan namun satu ku yakin. Amin. Haleluya. Namun satu ku yakin, bersama Dia kepala, Dia selalu punya cara untuk menolongku. Yesus mempelai surga, membuka pintu buatku, dan perkara yang besar Dia nyatakan. Namun satu ku yakin, namun satu ku yakin, bersama Dia kepala, Dia selalu punya cara untuk menolongku. Yesus mempelai surga, membuka pintu buatku,
dan perkara yang besar Dia nyatakan. Yesus mempelai surga, membuka pintu buatku, dan perkara yang besar Dia nyatakan, dan perkara yang besar Dia nyatakan, dan perkara yang besar Dia nyatakan. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Kami bersyukur karena kasih-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami tetap dapat beribadah bersama, sekalipun dari jarak jauh Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tetap ada hadir, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau tetap memberkati kami Tuhan. Sebab Engkau mampu melakukan perkara-perkara yang besar dalam setiap kehidupan kami. Engkau sanggup lakukan, bahkan yang belum pernah kami dengar, kami lihat, kami pikirkan, yang belum pernah timbul dalam hati kami. Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan kesempatan yang indah ini. Kami Jemaat Maranatha bersatu hati berdoa, khususnya buat bangsa dan negara kami Tuhan. Mari Tuhan, berikanlah hikmat-Mu atas bangsa dan negara kami. Terutama kepada Presiden Indonesia yang mengambil setiap keputusan kebijakan. Biar Engkau menuntun, membimbing, sehingga setiap kebijakan, keputusan yang diambil untuk menyelesaikan masalah COVID-19 ini Tuhan, datangnya daripada-Mu Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kemampuan kepada mereka untuk mereka mengatasi semua ini. Dengan pertolongan yang datangnya daripada-Mu Tuhan. Juga berdoa buat para medis, dokter, haleluya, staf kesehatan semua yang ambil bagian. Haleluya, untuk merawat mereka yang sakit. Berikan kekuatan kepada mereka, berikan kesabaran kepada mereka, berikan keyakinan kepada mereka. Juga Kau lindungi mereka semua mereka juga terlindung dari virus corona Tuhan. Mereka tidak terdampak karena Engkau yang melindunginya Tuhan. Apapun yang mereka melakukan sangat terbatas Tuhan. Perlindungan sempurna itu hanya datangnya daripada-Mu Tuhan. Engkau menolong seluruh para medis Tuhan yang bekerja untuk terselesainya persoalan ini Tuhan. Juga berdoa buat mereka yang sudah terjangkit, mereka yang sudah terkontaminasi oleh virus corona ini Tuhan. Mari Engkau campur tangan, Engkau menolong mereka, jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan Tuhan. Biarlah tangan-Mu sendiri yang berkarya, tangan-Mu sendiri yang bekerja. Berikanlah belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu atas bangsa dan negara kami. Atas orang-orang yang sedang mengalami. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup mengerjakannya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Belas kasihan-Mu berlaku atas bangsa dan negara kami. Atas orang-orang yang saat ini sedang terinfeksi oleh virus corona ini Tuhan. Kau menjamahnya, bilur-bilur menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Juga kiranya Kau melindungi seluruh bangsa Indonesia yang lain yang belum terjangkit. Dengan kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Khususnya hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat Maranatha dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Kau menjamahnya, melindunginya. Sebab perlindungan sempurna itu datangnya hanya daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau akan melindunginya dengan sempurna. Sehingga tidak ada seorang pun dari jemaat Maranatha yang terkontaminasi. Sebab bukan kuat dan gagah kami. Tetapi karena Roh-Mu yang berkarya.
Kekuatan kami tidak seberapa Tuhan. Tapi kami mau belajar melakukan firman-Mu. Dan kami tidak mau menyangkal nama-Mu. Sehingga Engkau membukakan pintu bagi setiap kami. Dan Engkau berjanji akan melindungi kami dari semua yang sedang terjadi atas dunia ini. Kami pegang janji firman-Mu Tuhan. Kami pegang janji firman-Mu. Dan kami percaya itu akan terjadi atas setiap kami. Perlindungan-Mu sempurna atas seluruh jemaat Maranatha. Terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa buat live streaming besok dalam ibadah hari Minggu jam 9 pagi. Mari Tuhan Kau menolong. Biarlah semua tersenggara dengan baik. Kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mencoba mengganggu, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Alat-alat yang sudah kami persiapkan, kiranya semua boleh berjalan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan hamba-Mu percaya setiap kami yang mendengar, yang menonton acara ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mempelai pria surga yang mengasihi kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Ya, karena kemurahan Tuhan, ya, saya ingatkan besok ya ada kembali live streaming ya pukul 9 pagi. Ya, mari seluruh jemaat Maranatha, ya, kesempatan yang indah ini kita pergunakan di rumah. Ya, kita pergunakan bersama-sama keluarga, kita beribadah bersama sekalipun dari jarak jauh. Tapi saya percaya Tuhan yang kita sembah sama, kuasanya tidak berubah, sehingga setiap kita yang mengerjakan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Philadelphia, Philadelphia, Philadelphia. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.